Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berbincang-bincang seputar penyakit ain. Pembahasan kita di majelis yang kedua ini adalah seputar penyakit ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, "Al-ainu haqqun." Penyakit ain itu benar adanya, memang ada. Walau kana syai'un sabaqal qadar, sabaqathul ain. Andaikan ada sesuatu yang dapat mendahului takdir Allah, maka niscaya penyakit ain ini akan mendahului takdir Allah. Dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan penyakit ain itu benar adanya. Unta yang gemuk bisa mati gara-gara adanya penyakit ain. Rasulullah menyampaikan unta yang awalnya sehat, gemuk, kemudian bisa mati gegara terkena penyakit ain. Sekarang banyak yang bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penyakit ain? Kata ain atau al-ainu dalam bahasa Arab itu dikenal dengan mata, artinya adalah mata. Penyakit yang disebabkan oleh mata atau pandangan mata. Artinya penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata orang-orang kepada dirinya. Biasanya orang yang terkena penyakit ain adalah orang-orang yang kesohor, public figure, orang yang terkenal. Ketika banyak orang yang memandangnya, baik itu pandangan-pandangan takjub, merasa luar biasa, atau pandangan iri, dengki, benci dan lain sebagainya, itu akan memberikan efek negatif kepada orang yang dipandang. Lebih mudahnya kita mengenal yang namanya sugesti. Orang memandang dengan pandangan yang bermuatan positif maka akan bisa memberikan dampak positif. Orang yang memandang dengan pandangan yang memuat muatan negatif bisa membuat yang dilihat berdampak negatif. Ada sebuah kisah diceritakan di dalam kitab Ajaibut Tauhid. Suatu ketika salah seorang raja di Turki, ini masih erat kaitannya dengan penyakit ain. Seorang raja di Turki ini bingung, ini kenapa kok raja-raja Turki ini selalu berumur pendek, umurnya selalu singkat. Padahal yang ada di Turki ini adalah orang-orang yang menyembah Allah. Beliau membandingkan dengan raja-raja yang ada di India waktu itu. Raja-raja yang ada di India ini tidak menyembah Allah tapi umurnya kok bisa panjang-panjang. Maka raja Turki ini mengutus utusannya, pengawalnya untuk datang ke India, mencari tahu apa yang menjadi penyebab raja-raja Turki ini selalu berumur pendek sedangkan raja-raja di India ini berumur panjang. Akhirnya berangkatlah pasukan pengawal raja ini sampai di India bertanya, "Wahai raja India, kami adalah utusan dari Turki ingin bertanya perihal berikut." Akhirnya sebelum raja itu menjawab, "Aku tidak akan menjawab terlebih dahulu, kamu ikut aku." Kemudian sang raja mengajak pengawal itu mendatangi sebuah pohon besar. Kamu perhatikan itu pohon. Itu pohon batangnya kuat, rantingnya sehat, daunnya hijau dan lain sebagainya. Artinya masih sangat kuat. Sebentar lagi dia akan roboh. Ketika mengucapkan semacam itu, raja India itu memandang itu pohon dengan pandangan yang begitu serius. Akhirnya tiba-tiba yang namanya pohon itu betul-betul roboh. Raja India berkata, "Kamu perhatikan, itu pohon adalah makhluk yang tidak bernyawa. Ketika aku pandang dengan pandangan
yang negatif kemudian aku katakan di dalam hatiku, roboh, 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 ternyata betul-betul roboh. Bayangkan bagaimana dengan kita manusia yang mana kita adalah makhluk hidup. Aku seorang raja selalu berbuat adil kepada rakyat-rakyatku, sehingga setiap hari rakyatku ketika memandang aku memandang dengan pandangan bermuatan positif. Akhirnya raja-raja yang ada di India itu berumur panjang. Bisa jadi raja kamu yang ada di Turki adalah raja-raja yang selalu berbuat zalim kepada rakyatnya. Setiap hari rakyatnya memandang dengan pandangan amarah, kebencian, mendoakan agar umurnya pendek. Maka tidak heran kalau raja-raja di Turki itu berumur pendek. Nah, itu adalah kisah yang diungkap di dalam kitab Ajaibut Tauhid. Artinya pandangan seseorang, apalagi pandangan ribuan bahkan jutaan orang kepada satu objek, yang mana objek itu adalah orang yang terkenal, baik memandangnya dengan pandangan positif ataupun memandang dengan pandangan negatif, ini bisa menyebabkan penyakit ain. Baik pandangannya pandangan takjub ataupun pandangannya pandangan dengki, iri dan kebencian. Itu adalah penyakit ain, dan ini benar adanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagaimana cara kita menanggulangi yang namanya penyakit ain? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan doa-doa, zikir dan bacaan wirid. Rasulullah menyampaikan bahwa wirid-wirid yang diajarkan, semua wirid yang diajarkan atau ma'thur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu tameng gaib atau pagar gaib yang bisa memberikan perlindungan terhadap kita dari pandangan-pandangan orang yang melihat kita. Ketika kita masyhur menjadi public figure, kemudian dipandang oleh orang yang menjadi penggemar kita dengan pandangan takjub, maka kita ucapkan subhanallah walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, membaca tasbih kepada Allah. Ketika ada orang yang memandang kita dengan pandangan yang membawa muatan negatif, kebencian, kedengkian, iri dan lain sebagainya, maka kita berta'awud kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dan lain sebagainya. Itu adalah doa-doa yang bisa membuat perlindungan terhadap kita dari penyakit ain. Karena memang penyakit ain ini benar adanya, dan salah satu ciri-ciri yang bisa kita lihat, dan memang seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa penyakit ain ini terkadang dikira sihir. Dikira ada orang yang iri dengki kemudian bekerja sama dengan dukun, dengan jin menyihir kita. Padahal sesungguhnya tidak. Karena mungkin perbuatan kita tidak disukai masyarakat, sehingga mereka berdoa, mereka memandang dengan pandangan yang bermuatan negatif, sehingga efeknya kepada kita. Sering ada anak muda lewat di gang-gang, kemudian tidak sopan, motornya digeber-geber, kemudian lajunya kencang, padahal di sana banyak masyarakat, banyak orang, dilihat oleh orang-orang dengan pandangan kebencian. Tidak lama kemudian di depan gang sudah terjadi kecelakaan. Itu sering terjadi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain mengajarkan doa-doa juga mengajarkan akhlak, etika dan adab. Ketika berinteraksi dengan orang, sekiranya kita tidak memantik orang-orang itu melihat kita dengan pandangan negatif. Nah, bahkan sekiranya orang-orang itu tidak memandang kita dengan pandangan takjub yang berlebihan, karena itu efeknya juga bisa kembali kepada kita. Maka dari itu barangkali ini sangat penting bagi kita untuk selalu membaca doa, zikir-zikir yang bisa melindungi kita, baik zikir itu dari Al-Quran ataupun dari ma'thur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang memang sudah banyak diajarkan oleh guru-guru kita. Rutinkan, istiqomahkan, insyaallah kita akan terlindungi dari penyakit ain. Allahumma amin. Sekian sahabat sekalian yang bisa kita sharing pada kesempatan kali ini. Tetap bagi teman-teman barangkali punya pertanyaan-pertanyaan, silahkan langsung tanyakan via kertas atau bisa di WA kan dan lain sebagainya.
Insyaallah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.